Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Selasa tanggal 22 Agustus tahun 2023. Bersama dengan saya Pendeta Victor Andrianto, saya akan mengajak kita semua untuk boleh mendengarkan dan merenungkan renungan voice note Resort GKI Puruk Cahu. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami boleh menikmati dan mengawalinya dalam rasa syukur atas setiap perkenanan, waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk hidup kami. Dan sebelum kami melakukan setiap aktivitas rutinitas kami hari ini, kami berkesempatan untuk boleh merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar melalui firman-Mu kami dapat belajar untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan dan permenungan untuk renungan harian voice note kita hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-13 dengan perikop Israel sebagai saksi Tuhan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Yang berbahagia ya mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu tugas dan tanggung jawab hidup kita sebagai orang percaya adalah untuk dapat menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Menjadi saksi Tuhan itu berarti kita harus dapat menceritakan setiap perbuatannya dalam suka duka hidup yang kita lewati di dunia yang fana ini. Perikop yang kita baca tadi mengisahkan tentang bagaimana Yesaya yang Allah pakai untuk menjadi saksinya bagi bangsa Yehuda di tengah pembuangan mereka ke Babel. Yesaya diperintahkan untuk mengingatkan bangsa Yehuda di pembuangan agar mereka dihibur dan diingatkan kembali bahwa kasih Allah tidak pernah berubah atas hidup mereka, bahkan di tengah kondisi terpuruk sekalipun. Dan ia boleh mengingatkan kembali bagaimana banyak hal yang telah Allah lakukan, baik dari sejak dahulu kepada bangsa mereka, kepada nenek moyang mereka, bahkan dalam setiap pengharapan yang akan mereka songsong di masa yang akan datang, saat mereka boleh keluar dari tempat pembuangan. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita menyadari bahwa Tuhan juga telah memakai hidup kita untuk menjadi saksinya di tengah dunia ini, layaknya Tuhan memakai Yesaya dan bangsa Israel di tengah kehidupan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dalam setiap kehidupan kita, tutur kata, tingkah laku, perbuatan kita, Tuhan berkehendak untuk kita dapat menjadi layaknya garam dan terang bagi dunia ini. Itu berarti ada sebuah tugas dan tanggung jawab yang cukup berat untuk kita lalui.
bahwa menjadi saksi Tuhan bukanlah sebuah perkara yang mudah. Bukan hanya juga tentang seberapa hebat dan pandainya kita merangkai kata, menceritakan kebaikan dan perbuatan atau segala berkat Tuhan dalam hidup kita, melainkan kita harus mampu untuk mencerminkan kemuliaan nama Tuhan melewati kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16, beberapa penggalan akan saya ambil, penggalan katanya, agar supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik atau perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan tidak mencari saksinya yang sempurna. Tuhan hanya mencari baik saya atau saudara yang mau untuk berusaha untuk menjadi saksi dan mewartakan firman-Nya bagi sesama. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami boleh diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah, yang mengasihi kami. Engkau adalah Alfa dan Omega dalam Yesus Kristus, yang boleh memanggil kami menjadi saksi di tengah kehidupan bangsa dan negara ini, di tengah kehidupan mayoritas pluralitas beragama. Kami boleh mencerminkan kasih Kristus bagi sesama, meneladani kasih yang Tuhan ajarkan, mengampuni dan memaafkan, serta kami juga bersyukur kepadamu kebaikan Tuhan yang tidak mampu kami hitung satu persatu, berkat kesehatan, kekuatan, rejeki yang berkecukupan, bahkan juga anak-anak diberkati oleh Tuhan dalam setiap pertumbuhan dan juga pendidikan yang boleh berlangsung. Tuhan, sungguh Engkau sangat baik dan luar biasa atas hidup kami semuanya. Saat ini kami menaikkan doa syukur kami, berdoa bagi pemerintahan Republik Indonesia yang baru saja beberapa waktu yang lalu merayakan kemerdekaan yang ke-78 tahun. Semuanya ini adalah atas perjuangan pencapaian pendahulu kami sebagai bangsa negara ini. Kami masyarakat dan juga sebagai warga jemaat terpanggil untuk boleh senantiasa menjadi saksi Tuhan, baik dari tutur kata, perbuatan, tingkah laku, dalam setiap talenta anugerah karunia yang Tuhan beri untuk hidup kami. Berkati kami Tuhan, dan pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Berkati para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga pelosok, secara khusus di tengah Kabupaten Murung Raya ini. Di dalam masa kepemimpinan yang akan berakhir, Tuhan senantiasa memakai mereka dengan waktu dan kesempatan yang masih ada, agar mereka boleh mempersembahkan hidup mereka untuk Tuhan dengan setiap karya dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Berkati gereja kami, berkati Resort GKE Puruk Cahu dalam setiap penata layanannya, dan kami serahkan jemaat kami yang terkasih Itohonyi, Tumbang Bahan, dan Muara Laung yang menjadi jemaat bagian dari Resort GKE Puruk Cahu. Berkati mereka semua Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, warga jemaat yang ada di tengah-tengah kehidupan pluralitas masyarakat yang ada juga di sana, agar mereka boleh senantiasa memuliakan Tuhan dalam setiap perbuatan, tingkah laku, pelayanan, dan tutur kata mereka hari lepas hari. Kami menyerahkan hidup kami dari hari ini dan seterusnya dalam tangan Tuhan. Jadilah semuanya itu atas kehendak-Mu, bukan kehendak kami sebagai manusia. Ini doa syukur kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.